Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas TD 3.9. Saat ini kami akan mensimulasikan bagaimana cara penggunaan aplikasi Visim untuk pemodelan simpang dan cara penggunaan untuk setting behavior serta menambahkan 3D modeling. Sebelumnya kita sudah membuat link konektor, vehicle input, vehicle route, signal control, public transport, dan parking. Maka selanjutnya kita akan men-setting behavior dan lanjut ke penambahan 3D modeling. Untuk setting behavior bisa kita masuk ke base data lalu masuk ke driving behavior. Secara default di Visim sudah menyediakan 8 driving behavior mulai dari urban, right side roll, freeway, dan lain-lain. Namun untuk driving behavior ini sendiri kita sesuaikan dengan kebiasaan pengemudi di lokasi sekitar atau kebiasaan masyarakat saat mengemudikan kendaraan. Bisa kita edit pilihan yang sudah ada di sini atau kita tambahkan baru. Kita tambahkan baru saja. Di sini kita beri nama behavior 1. Selanjutnya kita edit parameter yang diperlukan. Kita masuk ke car following model. Di sini kita menggunakan widthman 74. Di average standstill distance-nya kita ganti ke 1. Untuk safety distance-nya kita juga menggunakan 1 dan 1,5 meter. Kemudian kita masuk ke lateral. Di sini untuk di Indonesia sendiri biasanya kita menggunakan any. Jadi posisinya any, kendaraan tidak hanya berada di tengah jalan tapi juga mengisi seluruh badan jalan. Selanjutnya di observe action lane-nya kita checklist. Lalu untuk overtake-nya kita checklist dua-duanya karena biasanya tidak hanya di Indonesia tidak hanya menyalip dari kanan tapi juga ada sebagian menyalip dari kiri. Dan untuk distance standing-nya kita ganti. Di sini untuk distance standing itu pada kecepatan 0 km artinya kendaraan bersebelahan pada saat berhenti. Kita ganti 0,2 atau 0,4 ya. Dan distance driving ini adalah kendaraan yang bersebelahan saat kecepatan 50 km per jam. Jadi kita ganti 0,7. Karena kita tidak memiliki data terkait behavior-nya, maka ini hanya menggunakan data perkiraan. Jika teman-teman memiliki data terkait behavior driving di suatu lokasi, maka bisa teman-teman masukkan semua datanya ke driving behavior yang ada di sini. Untuk car following-nya juga kita ada 3 di sini, ada no interaction, ada widthman 74 dan widthman 99. Kita menggunakan yang widthman 74, lalu kita klik OK saja. Kita biarkan yang lain secara default. Selanjutnya setelah di sini muncul baru behavior 1 dengan kode 104, kita masuk ke link behavior type. Di link behavior type ini sama, kita tambahkan baru, kita beri nama behavior 1 dan kita ganti menjadi behavior 1 dengan kode 104 yang sudah kita buat barusan. Setelah selesai seperti ini, kita masuk ke link, kita show list di link. Di sini sebelumnya kita menggunakan urban ya. Jadi jika kita start maka akan seperti ini tampilannya. Jika kita menggunakan urban behavior-nya, ini behavior standar yang ada di Visim dan belum kita ganti, maka kendaraan akan seperti ini kurang lebih behaviornya di jalan. Jadi dia rapi, jadi dia terlihat rapi ya antriannya seperti itu. Dan untuk
behavior yang sudah kita buat barusan, menyesuaikan dengan kondisi di lapangan, kita ganti dengan cara klik di link behavior paling atas ini. Selanjutnya akan muncul warna oranye di semua behaviornya atau terselect all ya. Lalu kita tekan kontrol, lalu klik tanda panah bawah di sini, lalu pilih yang behavior 1 yang sudah kita buat barusan. Semuanya akan berubah menjadi behavior 1. Jika sudah menjadi behavior 1, maka saat kita start simulationnya kurang lebih akan seperti ini tampilannya. Untuk behavior kendaraannya akan berubah. Nah, dia tidak akan berada di tengah jalan, melainkan mengisi badan jalan ya. Jika kita menggunakan yang behavior yang tadi, di antriannya hanya diisi oleh 2 sepeda motor, namun ini diisi oleh 3 sepeda motor, atau bahkan bisa lebih, seperti ini. Jadi dia mengisi lahan yang kosong. Kurang lebih seperti itu untuk setting behavior. Kemudian bisa kita stop ya. Kita masuk ke cara menambahkan 3D object di vSim. Di sini kita masuk ke menu static 3D model. Kita klik menu static 3D model, lalu seperti biasa klik kanan add new static 3D model. Secara default di sini juga sudah disediakan banyak 3D model ya. Jika teman-teman tidak langsung diarahkan ke 3D model, mungkin diarahkan ke folder seperti ini, teman-teman bisa klik open directory of default model yang ada di bagian bawah display picture-nya ini. Lalu di sini ada beberapa pilihan, ada building, infrastruktur, pedestrian, tekstur, vegetation, dan vehicle. Teman-teman bisa masuk ke building, mungkin kita tambahkan infrastruktur terlebih dahulu. Kita tambahkan public transport stop seperti ini. Kita open. Lalu kita oke. Kita masukkan public transport stopnya ke tempat yang kita inginkan di sini ya. Lalu kita lihat secara tampilan 3 dimensinya. Seperti ini. Jika masih tidak menghadap ke jalan, kita bisa klik kanan lalu edit. Kita ganti di angle-nya. Kita ganti di sini karena barusan membelakangi jalan ya, kita ganti 180 kurang lebih, atau kita ganti 182, enter. Nah, di sini sudah menghadap ke jalan. Kita sesuaikan posisinya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya bisa kita klik, karena kita punya 2 halte, kita klik lalu kita duplikat, klik kanan duplikat, kita geser ke bus stop yang satu lagi di sini. Ini karena masih juga tidak lurus ya, tidak sejajar dengan bus stopnya, kita edit kembali, lalu kita edit angle-nya menjadi kira-kira 179. Nah, ini sudah kurang lebih lurus ya. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk building bisa kita lakukan hal yang sama dengan klik kanan add new static 3D model. Kita masuk ke building. Di sini terdapat airport, terdapat hotel, house, dan office serta school. Karena kita tadi men-setting lahannya untuk school, maka kita tambahkan school di sini. Oke. Sesuaikan. Kurang lebih seperti itu. Ini school ya, sekolah. Lalu satu lagi di sini kita punya pasar. Karena pasar tidak terdapat di sini secara default, maka teman-teman bisa melakukan modeling secara manual dengan menggunakan aplikasi gambar 3 dimensi milik teman-teman. Biasanya menggunakan Google SketchUp ya. Dan jika teman-teman tidak mau menggambar juga bisa mendownload secara langsung di Google atau bisa melalui Google SketchUp. Biasanya di dalam Google SketchUp sudah disediakan banyak model untuk yang siap download dan siap pakai. Kurang lebih seperti itu untuk penggunaan 3D model.
Dan saat kita simulasikan, maka karena ini static 3D model ya, dia akan statik saja, tidak bergerak. Jadi hanya sebagai tambahan saja. Kurang lebih jika kita simulasikan akan menjadi seperti ini. Mungkin sekian terkait tutorial penggunaan atau penambahan static 3D model dan pengaturan behavior dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.